Football Universe. Pemain yang satu ini punya dua nyawa dan adalah pemain Italia pertama yang bermain untuk Real Madrid. Dia adalah Christian Panucci. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Christian Panucci lahir di Savona, Italia pada 12 April 1973. Sejak kecil dia telah menunjukkan kecintaannya pada sepak bola dengan bergabung dengan Akademi Veloce Calcio di Savona. Panucci muda kemudian giat berlatih di sana untuk meningkatkan skill serta perkembangan fisiknya. Pada waktu usianya menginjak 17 tahun, Panucci akhirnya direkrut salah satu klub besar Serie A, yaitu Genoa. Di musim pertamanya bersama Genoa, Christian Panucci belum mendapatkan tempat di tim utama. Semusim dia habiskan di bangku cadangan menyaksikan rekan-rekannya di lapangan. Debut Panucci di Serie A baru terjadi di musim keduanya bersama Genoa, yaitu di musim 1991-1992. Perlahan tapi pasti, Panucci muda mulai dipercaya menempati pos fullback kanan. Dan pada musim berikutnya, dia menunjukkan penampilan menjanjikan yang membuat beberapa tim besar Serie A meliriknya. Pada Juli 1993, AC Milan akhirnya resmi meminang Panucci, yang waktu itu baru berusia 20 tahun. Bek kanan andalan AC Milan waktu itu, Mauro Tassotti, telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Sehingga Milan butuh bek kanan muda yang dapat belajar dari Tassotti serta meneruskan perjuangannya. Panucci tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di lapangan latihan, dia selalu menempel Tassotti untuk belajar segala hal. Tak membutuhkan waktu yang lama, Panucci pun langsung diberikan kepercayaan untuk tampil manakala Tassotti atau Maldini tidak bisa diturunkan. Dan di musim pertamanya ini, dia menunjukkan penampilan yang stabil. Fabio Capello memberikan dia 19 kali kesempatan tampil di Serie A. Dan Panucci pun mengantarkan Milan meraih Scudetto di musim tersebut. Selain itu, penampilan gemilang Panucci ditunjukkan di final Piala Champions Eropa 1994 saat AC Milan berhadapan dengan Barcelona. Waktu itu Franco Baresi mengalami cedera, sedangkan Billy Costa Curta terkena akumulasi kartu. Posisi bek tengah kemudian dipercayakan kepada Paolo Maldini dan Filippo Galli, bek kanan kepada Mauro Tassotti, dan Panucci mendapat posisi baru, yaitu bek kiri. Panucci sekali lagi berhasil membuktikan kepada Fabio Capello bahwa dia adalah bek serba bisa. AC Milan berhasil meraih Piala Champions Eropa setelah mengkandaskan tim All-Star Barcelona asuhan Johan Cruyff dengan skor 4-0. Waktu itu keempat bek AC Milan mendapatkan pujian setinggi langit, dan Panucci menjadi bagian dari cerita tersebut. Di musim berikutnya 1994-1995, Panucci menjadi pemain tetap di fullback kanan AC Milan, memainkan 28 laga Serie A serta mengantarkan AC Milan memenangkan Supercoppa Italiana dan UEFA Super Cup. Penampilan Panucci semakin matang di musim 1995-1996. Dia mencetak 5 gol serta mengantarkan AC Milan meraih Scudetto dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Di titik ini, Panucci menjadi salah seorang bek muda yang diincar banyak klub-klub besar dunia. Dia juga kemudian dipanggil untuk masuk skuad Italia yang akan bertanding di Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 1996. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 1996, Panucci terlihat sedang mondar-mandir di ruang tunggu keberangkatan Bandara John F. Kennedy, New York. Dia sedang menunggu penerbangan yang akan membawanya kembali ke Italia. Saat itu hari telah menjelang sore. Panucci pun mulai lelah, dan yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, dia baru saja diberitahu petugas bandara bahwa kopernya yang berisikan pakaian dan perlengkapannya telah hilang. Pikirannya kembali membawanya ke beberapa hari sebelumnya. Dia berada di Atlanta, Amerika Serikat,
sedang dalam tahap persiapan untuk Olimpiade musim panas tahun 1996. Dia ditunjuk sebagai kapten tim sepak bola Italia oleh pelatih Cesare Maldini. Kemudian selama pertandingan pemanasan rutin, dia mengalami cedera serius dan terpaksa harus meninggalkan kamp Italia guna mendapatkan penanganan serius di Italia. Seakan tak bisa berkata-kata lagi, Panucci merasa bahwa hari ini adalah hari paling buruk baginya dan semua kesialan seolah-olah menghampirinya. Jam terus berdetak menuju waktu keberangkatan pesawat TWA 800 ke Paris. Tetapi koper Panucci masih belum ditemukan. Panucci kemudian mendekati seorang anggota staf Alitalia Airways untuk menjelaskan situasinya. Pekerja yang simpatik memeriksa jadwal dan menjelaskan bahwa ada kursi yang tersedia pada penerbangan selanjutnya yang langsung menuju kota Milan, Italia. Tetapi penerbangan selanjutnya itu harus berangkat dari Bandara Newark yang berjarak 1 jam naik taksi dari Bandara John F. Kennedy. Setelah memesan kopi kental lagi dan mempertimbangkan pilihannya, Panucci kemudian memutuskan untuk mengambil penerbangan All Italia yang selanjutnya. Dia masih berharap menemukan dahulu kopernya, sekaligus tidak perlu transit di beberapa kota karena penerbangan selanjutnya tersebut langsung ke kota Milan. Dia berjalan kembali ke meja All Italia untuk membuat pengaturan yang diperlukan, tanpa menyadari bahwa dia baru saja membuat keputusan paling penting yang pada akhirnya akan menyelamatkan hidupnya. Sesaat sebelum pukul 20 malam saat Panucci bersiap untuk ke bandara yang lain, panggilan boarding terakhir dilakukan untuk penerbangan TWA 800 dari New York ke Paris. Beberapa menit kemudian akhirnya pintu ditutup. Pesawat meluncur menuju landasan pacu dan diberi izin untuk lepas landas. Penerbangan TWA 800 tidak pernah sampai ke Paris. Hanya 46 menit dalam perjalanannya, Boeing 747 tersebut jatuh ke laut lepas, Long Island, dan menewaskan semua penumpangnya serta kru di dalamnya. Peristiwa penting ini berdampak besar bagi Cristian Panucci. Setelah selamat dari kejadian naas tersebut, hidupnya berubah. Dia merasa seperti menjalani kehidupan kedua dan memutuskan untuk memanfaatkan serta menghitung setiap detik yang dia jalani kemudian. Mantan pelatih Panucci di AC Milan, Fabio Capello, pada tahun 1996 ini pindah ke Real Madrid. Dia lalu meminta Panucci ikut bergabung di Real Madrid. Tanpa berpikir panjang, Panucci kemudian menyetujui hal ini, dan dia menjadi pemain Italia pertama yang bermain untuk Real Madrid. Pada waktu itu, sangat sedikit orang Italia yang pernah bermain di Spanyol. Ardilex Caligaris, Sergio Del Pinto, dan Angelo Bolano adalah yang pertama tiba di akhir 1940-an. Tetapi ketiganya gagal berprestasi maksimal. 45 tahun kemudian, pada musim panas 1996, gelandang Damiano Tonggi tiba di Alcante untuk bermain bersama Hercules yang baru dipromosikan. Namun setelah 6 bulan dan hanya 13 penampilan, mantan pemain Padova itu lalu kembali ke Italia. Namun transfer Panucci berbeda. Belum pernah ada pemain Italia yang tiba di Spanyol dengan CV yang mengesankan atau reputasi yang baik seperti Panucci. Tetapi menjadi orang Italia pertama yang bermain untuk raksasa Spanyol Real Madrid bukanlah beban yang berat untuk Panucci, dan dia dapat langsung beradaptasi. Madrid sebenarnya baru juga merekrut bek kanan Porto, Carlos Queiroz, sebelum Panucci. Tetapi kedatangan Panucci membuat pemain Portugal itu hanya bermain 13 kali dengan seragam putih Real Madrid. Dalam 2,5 musim di tim ibu kota Spanyol ini, Panucci membuat 96 penampilan dan mencetak 3 gol, memenangkan Liga Spanyol, Liga Champions, dan Piala Super Spanyol. Namun terlepas dari semua kesuksesan ini, ia masih diabaikan untuk masuk tim nasional Italia. Panucci tetap tampil konsisten di Real Madrid dan membuat fans Madrid sangat mencintainya. Tetapi sebuah peristiwa tak terduga muncul di tahun 1999.
Panucci terlibat bentrok dengan pelatih Madrid waktu itu, sehingga dia merasa tidak nyaman lagi bermain untuk Real Madrid. Dia kemudian menerima tawaran untuk kembali ke Italia bersama Inter Milan. Di Inter Milan, Panucci bermain selama 1 musim, tampil di 26 pertandingan dan mencetak 1 gol. Tetapi perseteruannya kembali terjadi dengan pelatih Inter Milan waktu itu, Marcelo Lippi. Hal ini membuatnya harus menerima keputusan manajemen Inter Milan yang meminjamkannya ke Chelsea pada musim berikutnya. Di Chelsea, Panucci hanya tampil di 8 pertandingan setelah perseteruannya dengan Jimmy Floyd Hasselbank. Dia kemudian dipinjamkan lagi ke AS Monaco. Panucci menyelesaikan sisa musim 2000-2001 ini bersama AS Monaco. Setelah itu dia kembali ke Italia bersama AS Roma. Di AS Roma, Panucci seperti mendapatkan kesempatan kedua. Dia mulai menahan emosinya agar tidak berseteru dengan siapapun, terutama pelatihnya. Walau ada beberapa insiden seperti berselisih dengan kiper AS Roma Alexander Doni serta Roberto Aquilani. Tetapi kali ini Panucci semakin dewasa dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Alhasil dia mampu bertahan di AS Roma dari tahun 2001 sampai 2009 atau sekitar 8 musim. Dia menjadi andalan AS Roma di sektor pertahanan dan beberapa kali dipercaya menjadi kapten AS Roma. Dia juga sering dipercayakan untuk memimpin rapat tim di dalam dan di luar lapangan. Dia menjadi sosok yang sangat penting di AS Roma selain Francesco Totti. Kedewasaannya bahkan bagi sebagian pemain melebihi Totti, dan dia juga kadang menasihati Totti di saat Totti sedang down. Bersama AS Roma, Panucci mencatatkan 311 kali penampilan dan membawa Roma menjuarai beberapa gelar bergengsi. Dia juga mencetak 29 gol untuk AS Roma, yang mencatatkan dia sebagai bek dengan skor tertinggi dalam sejarah klub tersebut. Pada tahun 2009, di usianya yang menginjak 36 tahun, Panucci akhirnya memutuskan pindah ke AC Parma. Awalnya fans Roma ingin Panucci pensiun bersama AS Roma. Tetapi sekali lagi perselisihannya dengan pelatih Roma waktu itu, Luciano Spalletti, membuatnya memutuskan untuk hengkang. Panucci kemudian memperkuat Parma untuk 1 musim, tampil di 19 pertandingan dan mencetak 1 gol. Pada 22 Agustus tahun 2010, Panucci akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Di tim nasional Italia, Panucci sering keluar masuk karena beberapa pelatih tidak terlalu menyukainya. Tetapi beberapa pelatih justru sangat menyukainya. Dia memperkuat Italia di Piala Dunia 2002, Piala Eropa 2004, dan 2008 dengan total turun di 57 pertandingan dan mencetak 4 gol. Christian Panucci merupakan anomali ketimbang para pemain di angkatannya. Apabila pemain seperti Alessandro Nesta dan Paolo Maldini terkenal karena kecerdasan mereka, sementara Fabio Cannavaro dan Marco Materazzi tersohor karena ketangguhan mereka, Panucci adalah gabungan keduanya. Komentator legendaris Roma, Carlo Sampa, memberikan julukan El Grinta kepada Panucci. Julukan tersebut terinspirasi dari Cogbrun atau Torna El Grinta dalam bahasa Italia, yang merupakan tokoh cerdik tetapi juga merupakan petarung yang tangguh. Christian Panucci adalah salah satu bek kanan terbaik Italia yang pernah ada.